Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang spesial pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan semua puji-pujian yang disampaikan oleh umat-Mu. Barangkali ada di antara kami yang sakit Tuhan. Pagi ini kami berdoa yang sakit mengalami kesembuhan. Ada dalam pergumulan, kesulitan, kesukaran. Pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan firman-Mu mencipta. Bagimu tidak ada perkara yang terlalu sulit. Bagimu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau menjamah kami semua pada pagi hari ini. Marilah Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Mengurapi kami satu persatu. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami. Supaya kami menjadi murid yang bertumbuh. Menjadi murid yang berakar, berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Beracaralah, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah. Kami semakin berkurang-kurang. Hadirlah ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang percaya, warga kerajaan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Silahkan duduk. Tim worship musik, terima kasih banyak. Salam semuanya, selamat pagi. Senang bisa bertemu lagi dengan saudara pada pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik, topik pada pagi hari ini saya akan membawa mengenai multiplikasi pemuritan. Multiplikasi, multiply, disciples, multiplikasi pemuritan. Dalam minggu pertama yang disampaikan oleh Pak Wayan 4 minggu yang lalu dijelaskan mengenai multiplikasi talenta. Talenta kita yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Kemudian minggu keduanya disampaikan oleh Pak Handoko mengenai multiplikasi di bidang kemenangan. Karakter kita harus bertumbuh. Dan Kristus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Kemudian minggu ketiga kita mendengar dari Ibu Suci bicara mengenai multiplikasi di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih. Dan orang boleh melihat kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus. Hari ini masuk di sesi di akhir pekan atau di akhir bulan ini kita bicara mengenai multiplikasi pemuritan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di slide berikutnya. Bicara mengenai multiplikasi, maka kita bisa melihat, lanjut aja slide-nya ya oke. Itu bicara mengenai melipat ganda atau pelipat gandaan atau berbuah lebat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam gereja atau dalam sejarah gereja pertama, atau kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong dan campur tangan. Dan kalau kita baca di dalam pasal 3, maka ketika khotbah Petrus atau ketika Petrus selesai berkhotbah, 3.000 orang yang bertobat. Kebayangkah saudara berapa gembala kakak yang dibutuhkan kalau 3.000 orang jemaatnya? Kemudian di dalam pasal 5 kita membaca berubah menjadi 5.000. Dari antara pasal 2 ke pasal 5 itu peningkatannya hampir 100%. Dan saya boleh melihat dalam sejarah pertumbuhan pada masa itu adalah karena terjadi pemuritan. Nah itulah sebabnya mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mari kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini saya kasih garis besar huruf kapital menjadi saksiku. Waktu saya mempelajari apa yang dimaksud dengan menjadi saksiku, itu mengandung makna kita dilihat orang. Kita diperhatikan orang. Itulah sebabnya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita dan kita terus memohon Tuhan memimpin kita, maka bagian yang berikut kita menjadi saksi. Nah kalau kita mau menjadi saksi maka orang melihat kita, mencontoh kita. Orang akan lihat pertama-tama di dalam kehidupan kita itu adalah perilaku kita. Kita sebut dengan motoris atau psikomotor. Saya sebut saja motoris. Ini dilihat orang. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita makan, bagaimana kita caranya kalau membawa motor, side-nya ke kanan, beloknya ke kiri kah? Atau lampu merah terobos kah? Ini motoris. Kedua, akan orang melihat kata-kata kita, verbal.
Nyanyian kita juga diperhatikan orang. Jadi kalau kita nyanyinya di sini sudah lagu pujian dan penyembahan, tentu di rumah lagunya tidak berbeda jauh. Jadi akan beda sekali kalau saudara nyanyi di sini lagu penyembahan, begitu sampai rumah langsung lagu dangdut dari Rhoma Irama. Itu beda sekali. Jadi verbal di sini tidak hanya kata-kata, termasuk nyanyian, ucapan kita. Itu disebut dengan kata menjadi saksi. Jadi orang lihat perilaku kita. Kemudian orang lihat ucapan kita, perkataan kita, nyanyian kita, semua diperhatikan orang. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang ketiga, orang lihat tulisan kita, lukisan kita, apa saja yang kita kerjakan diperhatikan orang. Berkualitas enggak. Kata grafis di sini artinya melukis, tulisan, menggambar. Tapi dalam pengertian lain kata grafis apa yang kita buat. Kalau saudara di sini sebagai chef, nasi goreng saudara enaknya bukan main. Cara saudara meletakkan garnisnya, meletakkan slice timun, slice tomat, betul-betul tidak kalah dengan Hotel Ritz-Carlton bintang 5. Bagus sekali. Jadi ini orang lihat. Mari kita lihat, kembali tadi ke ayat itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-45, itu dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Coba kita disukai enggak? Jangan kita di kantor enggak disukai, di jalan enggak disukai, di rumah enggak disukai, di mana-mana kita enggak disukai. Yang menyukai kita hanya rumput yang bergoyang. Jadi kita melihat di sini ketika kita sudah menerima Kristus seharusnya kita menjadi saksi. Amin. Itulah sebabnya perkataan kita enggak boleh sembarangan. Saya mendorong kita jangan gampang buat janji. Makanya ada lagunya tuh kan. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Siapa di sini suka bikin janji tapi tidak menepati? Coba lihat kiri kanan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita menjadi saksi di Yerusalem, tentu di Yerusalem dalam pengertian di wilayah kita, di Yudea dan Samaria, artinya orang melihat kekhususan, orang melihat sesuatu yang spesifik, orang melihat hidup kita di atas standar rata-rata. Itulah sebabnya kekristenan bukan berbicara di bawah rata-rata, tapi berbicara mengenai kualitas di atas rata-rata. Kayaknya datang saudara ke gereja juga jangan telat. Gak apa-apa telat sedikit, 5 menit aja gak apa-apa. Coba kalau saudara terlambat ke ke surga, bagaimana coba? Aduh kata Tuhan, pintunya tadi dibuka jam 9, kamu datang jam 9:02, sudah ditutup pintu surga. Wah bayangin dulu. Mari kita lihat bagian yang berikut. Kita akan lihat 3 poin hari ini. Yang pertama, terus berjuang sampai tujuan misi tercapai. Di sini ya, kita bisa melihat di dalam kitab suci dikatakan, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara sekalian, waktu saya mempelajari kata pergi, loh bagaimana saya mau pergi? Bagaimana saya mau pergi ke desa-desa terpencil? Bagaimana saya mau pergi ke mana? Ke desa-desa yang belum terjangkau? Bagaimana saya bisa mau pergi ke Rusia? Bagaimana saya mau pergi ke Pakistan, ke India? Kata pergi, saudara perhatikan ayat itu, pergi huruf kapital, itu mengandung 4 pengertian. Yang pertama benar-benar pergi. Misionaris misalnya. Ada di antara kita di sini ada panggilan misionaris, ayo pergi. Tapi kalau disuruh saya pergi mau kemana saya? Tinggalnya di Green Lot, disuruh pergi misalnya ke Rusia, kan repot. Kemana? Ternyata pengertian lain kata pergi, saya berikan tanda kutip. Itu pengertian yang pertama, pergi benar-benar pergi. Pengertian yang kedua, itu artinya menyambut. Apa maksudnya menyambut? Itu artinya ada banyak jiwa-jiwa di sekitar saya, di sekitar rumah saya, di sekitar lingkungan saya. Jadi saya harus menyambut, membangun relasi, membangun persahabatan untuk saya memberitakan kabar baik. Saudara-saudara sekalian, saya tinggalnya di Green Lot. Nah, di sana banyak orang-orang dari orang-orang pensiunan dari Rusia, dari Belanda.
Ada satu tetangga kami, belum pernah jalan-jalan. Jadi istrinya bilang begini kepada istri saya, kalau kalian keluar kota atau misalnya ke Bedugul, ke Kintamani, ajak dong kita. Kita tanya, memang gak pernah jalan-jalan? Gak pernah ke jalan-jalan. Paling jauh sampai bandara, Ngurah Rai, kemudian belanja-belanja di Pipito, udah. Wah, saya bilang gimana ya? Oke, kita ajak. Begitu kita ajak, kita ngomong mengenai Kristus. Ini kalimatnya yang membuat saya sedikit gemetar. I don't believe Christ. Saya gak percaya Kristus. Saya menjelaskan, saya belum percaya Pak Sembiring. I don't believe. Wah, saya tidak putus asa, pelan-pelan saya ajak. Pelan-pelan membangun relasi. Sekarang saya masih dalam taraf membangun relasi. Saya berharap dia bisa menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidupnya. Jadi ada di sekitar kita, mungkin di depan kita, di belakang rumah kita, di sebelah kiri kanan kita, yang perlu kita pergi menyambut, perlu kita pergi memberitakan kabar baik, perlu kita pergi mengatakan Yesuslah juru selamat dunia. Jangan menjadi jemaat yang pasif. Ya, ada itu istilahnya pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pinjaman, ujung-ujungnya pasrah. Bukan begitu model kekristenan. Kita harus menyambut. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Kristus. Para pemuda, jika engkau di kampus, ada banyak di sekitar yang membutuhkan Kristus. Saya di kampus melihat banyak teman-teman yang membutuhkan Kristus. Tidak banyak kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Inilah kesempatan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dunia tidak akan semakin baik. Kalau kita terlambat memberitakan kabar baik, betapa banyak orang yang masuk di dalam kematian kekal. Inilah kesempatan gembala kakak, inilah gembala kita semua harus mengambil partisipasi aktif di gereja. Tidak hanya pergi, tapi kita menyambut orang-orang di sekitar kita. Bangun relasi sebaik-baiknya dengan tetangga. Jangan pernah cari musuh. Satu musuh sudah sangat menyusahkan, apalagi 1000 musuh. Tolong beritahu kiri kanan, jangan cari musuh. Jadi saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai multiplikasi pemuritan, maka kita harus bergerak, pergi. Pergi dalam pengertian misionaris, tapi pergi dalam arti menyambut. Kita harus sambut orang-orang di sekitar kita, banyak mereka yang membutuhkan Kristus. Yang ketiga, itu adalah yang kita sebut dengan mengutus. Kata mengutus di sini, kita dukung dalam doa. Berapa banyak kita mendoakan misi? Kita dukung dalam dana. Kita dukung mungkin tenaga. Apa yang kita bisa bantu? Nah, bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah kita memikirkan ini bersama-sama? Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, gereja yang tidak memberitakan kabar baik, gereja yang tidak melakukan pemuritan, lambat atau cepat akan menjadi kosong. Itulah sebabnya target kita tahun depan, saudara-saudara sekalian, saya juga punya target. Mari kita bawa kepada Tuhan minimal 1. Sekarang kita di ruangan ini ada berapa ini? Anggaplah 100. Masing-masing bawa 1 tahun 2022, tempat ini menjadi 200. Kalau masing-masing 200, masing-masing bawa 1, tempat ini menjadi 400. Saudara-saudara sekalian, kita harus melakukan karena ini memang perintah Tuhan. 1 pergi, menyambut, mengutus dalam doa. Dana, tenaga. Kalau saudara tidak bisa pergi, saudara bisa menyambut. Kalau tidak bisa menyambut, doa, dana, tenaga. Dan yang paling hebat, kita melakukan mobilisasi. Mobilisasi. Mari kita gerakkan. Itu sebabnya kita pernah di sini ada training doa. Itu mobilisasi. Tadi saya diskusi sedikit sama Ibu Ingrid. Kita bikin pelatihan pemuritan. Gembala kakak, semuanya harus bergerak aktif. Jangan pasif, kita semua di gereja harus mengambil peran aktif. Kalau saudara nggak bisa jadi asar, kolektan, menjadi tim doa. Nggak bisa jadi tim doa, apa yang bisa kita kerjakan? Tahun ini dan tahun depan kita semua harus dinamis dan terus bertumbuh dan pergi memberitakan kabar baik. Sehingga kita bisa melihat semakin banyak jiwa-jiwa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin saudara, di sini kencang, di sini ragu-ragu, di sini juga udah lumayan. Amin. Kita harus bergerak. Kita bukan Kristen yang pasif, tapi kita harus proaktif. Karena banyak orang di luar sana sedang teriak-teriak. Mereka melambai-lambaikan tangan, butuh pertolongan. Sos. Mari kita bergerak. Mari kita bergerak. Karena apa? Kalau kita tidak pergi, firman Tuhan berkata, pergilah.
Itu merupakan amanat, perintah agung. Dan kita mau melakukan itu bersama-sama. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah yang kedua, mari kita lihat. Mempersiapkan diri secara khusus menjadi murid yang siap diutus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama kita lihat adalah berdoa dan berpuasa. Beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Saudara-saudara sekalian, mungkin juga bisa menjadi salah satu program kita pada tahun yang akan datang. Berdoa dan mengambil waktu puasa bersama-sama. Para gembala kakak, kita semua mengambil. Dan inilah bentuk keseriusan kita, semangat kita untuk terus berpikir akan terjadi pemuridan. Berikutnya. Nah, langkah yang pertama kita bisa melihat yang harus dilakukan setiap warga kerajaan di dalam multiplikasi adalah persiapan menjadi murid yang siap diutus. Persiapan tersebut yang pertama adalah persiapan secara rohani, yaitu dengan melakukan doa dan puasa. Bapak Ibu sekalian, doa dan puasa tidak boleh dianggap remeh. Ya, jadi saudara jangan takut puasa, nanti saya kurus Pak, enggak apa-apa. Ya, saya kadang-kadang kalau di kampus mereka bilang gini, Pak Ijasa terlalu kurus, kalau jadi dosen kurang berwibawa katanya. Terus bagaimana saya menggemukkan diri? Apakah harus minum susu kambing terus? Ya udah saya terima saja diri saya apa adanya dengan berat sekira 60-61 kilo. Enggak apa-apa ya Pak Daud ya, kita sama-sama kurus enggak apa-apa ya Pak. Kan bukan ukuran kurus, kualitas. Ya tentu saya tidak bisa seganteng Pak Handoko ya, kan beda-beda ya Pak Handoko ya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lihat diri saudara, tapi mari kita lihat Kristus yang sudah memanggil kita. Ditempatkan di dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Mari kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita lihat, mari kita mempersiapkan diri, pengetahuan, belajar. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat misalnya bersama-sama, maka kalau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka sekurang-kurangnya kan kita selalu menggunakan prinsip 5D, betul nggak? 5D, masih ingat ini Bapak Ibu sekalian kalau kita baca firman Tuhan? Pertama kalau di gereja itu kita dengar. Dengar atau mendengar atau dengar, mendengar kata kerja. Setelah mendengar, maka kita lihat dicatat. Nih berapa orang yang catat ini hari ini nih. Setelah dicatat, kemudian direnungkan. Setelah direnungkan, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kemudian diceritakan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan bermaksud menyinggung ya. Kalau saudara datang ke gereja, nggak pernah mencatat, ada satu jembatan yang putus. Nanti kalau saudara sempat, saudara bisa search di Google, apa hubungannya antara mendengar, mencatat, itu sangat kuat, signifikan. Artinya pada waktu saudara mendengar, saudara catat, maka motoris saudara menyampaikan informasi ke pusat otak hipotalamus atau hipokampus, apa yang saudara catat itu akan terekam di dalam otak. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita ke gereja, setelah mendengar, saudara juga catat. Maka jangan datang ke gereja nggak catat, catat. Tolong beritahu kiri kanan, catat. Catat. Ada yang bilang begini pada saya, alah Pak Ijasa ngajarin catat. Didengar juga boleh cukup. Nggak salah saudara dengar, tapi bisa lupa. Coba apa yang dikhotbahkan Ibu Suci minggu lalu? Halo, berapa yang ingat? Apa ilustrasi Pak Wayan minggu pertama mengenai talenta? Masih ingat enggak? Apa yang disampaikan oleh Pak Handoko mengenai multiplikasi victory? Masih ingat enggak? Lupa, karena ada satu jembatan yang hilang. Maka waktu dengar perlu dicatat, setelah dicatat direnungkan, setelah direnungkan dilaksanakan, setelah dilaksanakan diceritakan. Ini adalah salah satu strategi kita untuk multiplikasi pemuridan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesudah dikasih oleh Tuhan, wilayah kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan,
Maka kita perlu proaktif. Dengar firman Tuhan, dicatat. Setelah dicatat, direnungkan, dilaksanakan, kemudian dicitrakan. Coba tanya temannya sebelah kiri kanan. Kamu kalau ke gereja catat enggak? Coba tanya. Apa yang saudara dapat di gereja? Coba kalau saudara enggak catat. Ada beberapa begini dia foto. Sep-sep, enggak salah di foto. Tapi ketika saudara catat, boleh di papan, boleh di di buku, boleh di handphone saudara, seperti ini saudara catat. Tapi saudara bisa bawa pulang. Setelah saudara catat, direnungkan. Setelah direnungkan, dilaksanakan, kemudian dicitrakan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saudara kalau saya ngomong begitu kayak aminnya kurang kuat ya. Alah ini Bapak ini ngajarin aja kayak sudah paling pintar. Bukan, kan begini memang. Makanya firman Tuhan bilang, di dalam Mazmur pasal 1, merenungkan firman itu siang dan malam. Ini dia. Setelah direnungkan, kita lihat apa saja yang diperbuatnya berhasil, daunnya, buahnya apa? Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu di sini. Jadi ini prosesnya begini. Dengar, dicatat, direnungkan, dilaksanakan, dicitrakan. Kami juga yang kuliah ini, apa yang disampaikan dosen didengar, dicatat. Setelah dicatat, direnungkan, dilaksanakan, dicitrakan, hasilnya beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menjadi murid yang betul-betul proaktif. Target kita ke depan adalah memberitakan kabar baik minimal kepada satu orang. Kita semua harus mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan mau kita semua menjadi murid-murid yang bertumbuh. Baik, kita teruskan. Langkah ketiga adalah pembaruan karakter yang terus-menerus di dalam kehidupan hari demi hari. Coba kita lihat satu ayat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-10. Saya bacakan buat saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lanjut. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam terjemahan lain, sebentar yang tadi, kata berhasil dalam pengenalanmu, cintamu, kasihmu. Coba bayangkan itu. Cintamu, kasihmu. Itulah sebabnya di sini kata pengenalan itu merupakan relasi yang sangat dekat. Satu hubungan yang begitu dekat. Intimasi yang begitu kompak. Pengenalanmu. Makanya Pak Handoko beritahu pada minggu yang lalu, beda to know dengan knowing. To know, knowing. Ya kalau dalam bahasa Inggris kan to know, knowing, new noun. Ya kan gitu itu urutannya. Tapi pengenalan di sini semakin dekat. Kalau ini Tuhan, saya dekat. Ini kenal. Kenal betul. Siapa yang saudara paling kenal di muka bumi ini? Bagi yang berkeluarga, suami tentu istri. Istri juga bisa suami. Tapi banyak juga suami gak kenal istrinya. Juga istri gak kenal suaminya. Itu kan saudara masih ingat ya teorinya dari jendela Johari. Saya kenal kamu, kamu tidak kenal aku. Aku kenal kamu, kamu gak kenal aku. Satu lagi, aku tidak kenal kamu, kamu tidak kenal aku. Daerah yang sangat gelap sekali. Baru jendela yang keempat, kenal. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin enak kita berkomunikasi. Amin Bapak Ibu sekalian. Dialah Bapa kita, Tuhan kita yang mau memanggil kita, menolong kita. Maka dikatakan dalam pengenalanmu, kasihmu Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Coba perhatikan ini. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak-Ibu sekalian, betapa hebatnya kasih Tuhan itu kepada kita. Tapi apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Saya kasih satu ilustrasi. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ilustrasi ini saudara sudah tahu. Ini ilustrasi ya. Ada 3 pemuda mencintai seorang wanita. Pemuda yang pertama namanya A, saya anggap sajalah Ahmad. Ada yang nama Ahmad di sini? Jangan tersinggung ya. Yang pemuda B namanya Badu, ada yang Badu?
Gak apa-apa ya kalau ada yang bawa Badu, mohon maaf ini hanya ilustrasi. Jadi Ahmad, Badu, kemudian yang ketiga C, Charlie. Ada yang Charlie? Gak ada. Mencintai seorang wanita yang bernama D, anggap sajalah namanya Diana. Ada yang nama Diana? Gak ada, bagus. Saudara perhatikan ini. A sangat mencintai Diana. B sangat mencintai Diana. C sangat mencintai Diana. A ini orang yang kaya sekali. Ya, dan seterusnya. B ini orang yang cerdas sekali. Gelarnya ada di depan, ada di belakang. Cuman gak ada di tengah, gak ada di bawah. Jadi depan belakang. C ini orangnya sederhana. Tinggal di Jimbaran. Ya. Wah, tinggal di Jimbaran, dia sederhana. Ini contoh. Satu kali Diana bilang kepada papanya, "Pak, ada 3 pemuda yang mencintaiku. Yang pertama Ahmad, orangnya kaya, Pak. Itu aduh Pak, kelapa sawitnya 3.000 hektar, Pak. Yang kedua B, Pak, itu si Badu, lulusan dari Harvard University. Gelarnya juga ada di depan, ada di belakang, cuman nggak ada di samping, nggak ada di bawah, nggak ada di atas. Pokoknya orang hebat. Juga ada yang mencintai namanya Charlie, Pak, yang tinggal nggak jauh dari rumah kita, yang di Jimbaran ini. Jadi gimana kata ayahnya, yang mana kamu cintai? Aku juga pusing, Pak. Semuanya memiliki kualitas yang hebat. Kaya, cerdas, sederhana, rendah hati, semua oke. Begini aja kata papanya. Panggil ketiga pemuda itu ke rumah kita. Saya mau tes sampai sejauh mana dia mencintai kamu. Masuk dia ke dalam rumah, kemudian cerita, Ahmad, apakah betul engkau mencintai anakku Diana? Iya, Pak, sungguh aku mencintainya. Kemarin lalu waktu terang bulan aku sudah mengucapkan janji mencintainya. Kamu gimana? Badu, saya juga udah kemarin di bawah pohon mangga ketika matahari terbenam di timur, terbenam di barat, saya juga udah ngomong. Kamu C gimana Charlie? Saya juga udah Pak, saya memang mencintainya. Jadi begini kata papanya, tidak mungkin anakku Diana ini memiliki 3 suami. Dia harus memiliki 1 suami. Sekarang begini aja, kalau memang kalian mencintai Diana, saya akan hari ini berikan tes buat saudara. Siap Pak? Katanya, siap. Jadi kalau ngomong siap tuh gampang. Oke, siap. Kita kan sering gitu, apalagi di WA, siap. Apaan siap? Nggak siap-siap tuh. Ngomong aja siap-siap. Oke, ketiga mereka berdiri di sini, Ahmad, Badu, Charlie, kemudian di tembok rumah itu, sudah dibuat sedemikian rupa, dicat, maka bapak itu bilang begini, Ahmad, jika engkau mencintai Diana, larilah sekencang-kencangnya, tabrakan, benturkan kepalamu kepada tembok ini. Wah, si Ahmad bilang, Om, mohon maaf Om, kalau hanya soal Diana, ada banyak wanita yang aku kenal Om. Di Singapura ada aku kenal 3, ada Chin Mei, ada Chin Chu, macam-macam. Aku kenal. Enggak lah, di Amerika juga aku kenal. Mohon maaf Om, saya enggak jadi mencintai Diana. Saya tidak akan rela kepala saya dibenturkan ke tembok. Ya, kalau demikian keputusanmu, Om juga terima. Bagaimana kamu Badu? Aduh Om, ngambil program S1 aja udah susah Om, S2 juga udah teler Om, S3 apalagi bingung Om, gimana ini? Saya disuruh untuk membenturkan kepala. Begini aja Om, cintaku kepada Diana, aku putuskan hari ini. Terima kasih Om. Goodbye Diana, it is difficult to say goodbye to you, see you again. Waduh, enak aja dia ngomong. Nggak jadi. Giliran si Charlie. Charlie bagaimana? Bagaimana sikapmu? Saya jujur aja Om, saya diajarkan di Komsel, komitmen. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan harus dilakukan. Aku akan membuktikan cintaku Om. Maka lari dia, jeger, ternyata jebol. Karena dilapisi dengan kardus supermi. Bapak Ibu sekalian, apa maknya di sini? Kalau kita mencintai harus ada pengorbanan. Tolong lihat kiri kanan. Kalau mencintai harus ada pengorbanan. Kristus sudah mengorbankan dirinya di Golgota. Tangan dan kakinya tersalib. Kepalanya dirajam dengan mahkota duri. Dia sudah membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Bagaimanakah kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Masa kita datang Komsel aja susah.
Ikut doa aja susah, semuanya susah. Kalau Tuhan sudah begitu sangat mencintai kita, mengapakah kita harus membatasi cinta kita kepada Tuhan? Tolong beritahu kiri kanan, apakah engkau mengasihi Kristus? Coba tanya. Berapa banyak di antara kita mengasihi Kristus? Ayo mari kita melakukan multiplikasi pemuritan. Ayo kita bergerak. Jangan jadi jemaat yang pasif, semua kita harus bergerak. Jangan lagi melihat diri kita, tapi mari kita memandang kepada surga. Yesus Kristus berkata, aku telah memilih engkau. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, aku telah memilih engkau sebelum dunia diciptakan. Supaya engkau hidup kudus dan tak bercacat di hadapanku. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara perhatikan. Hanya satu orang yang bisa. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, apapun kehebatan kita, apapun kekayaan kita, apapun gelar kita, cinta kepada Kristus membutuhkan pengorbanan. Cinta kepada Kristus membutuhkan komitmen. Cinta kepada Tuhan membutuhkan tindakan. Cinta kepada Tuhan membutuhkan action yang jelas. Salah satu action yang jelas kita mengasihi Tuhan adalah memberitakan kabar baik. Salah satu ekspresi kita mengasihi Tuhan, kita mencitrakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Supaya mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan pernah pergi kemana-mana atau melakukan apapun selama di dunia ini tanpa memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik adalah perintah Tuhan, amanat agung. Dan tugas kita untuk memberitakan kabar baik. Itulah sebabnya berbicara mengenai multiplikasi berarti pelipat gandaan. Berarti bicara mengenai pertumbuhan. Berbicara mengenai apa yang disebut terus mengalami pengembangan ke kiri dan ke kanan. Target kita tahun depan. Ketika COVID ini berlalu, kita melihat semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Berdoa di dalam hati kita, Tuhan berikan aku kemampuan. Jangan tutup mulut saudara, bicaralah mengenai kasih Kristus. Jangan pasif di rumah, beritakanlah mengenai cinta Tuhan. Karena Kristus mengasihi kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak di sekitar kita yang mengalami putus asa, mengalami pergumulan. Kristuslah menjadi jawaban. Dari manakah mereka dapat berita itu? Melalui hidup kita. Amin. Mari kita lihat slide berikutnya. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita dengar selama 1 tahun ini di NPCC? Adakah rangkuman, adakah notulen yang kita buat? Berapa banyak yang kita dengar selama 52 minggu dalam 1 tahun itu yang kita citrakan kepada orang lain? Berapa banyak khotbah-khotbah yang kita dengar selama 1 tahun itu, 52 minggu itu yang kita bisa bagikan kepada orang lain? Coba kita evaluasi sebentar, jangan-jangan khotbah-khotbah yang kita dengar itu sampai kita lupa ayatnya, sampai lupa tanggalnya, semua kita lupa. Dan kemudian kita masuk tanggal 1 Januari semua lagi blank. Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan ketika berbicara mengenai jiwa-jiwa. Ketika Tuhan tanya kepada kita, berapa banyak engkau sudah membawa jiwa kepadamu anakku? Bagaimanakah jawaban kita? Kalau Tuhan tanya kepada kita, apakah engkau sungguh-sungguh membimbing menjadi gembala di KK? Bagaimana jawaban kita? Kalau Tuhan tanya materi apa yang kamu ajarkan, apakah kamu menjadi teladan di KK? Bagaimanakah jawaban kita? Bapak Ibu sekalian, ini persoalan serius. Tuhan lambat atau cepat akan bertanya kepada kita. Apakah yang engkau sudah buat kepadaku? Apakah yang engkau sudah lakukan kepadaku? Pertanyaan Tuhan ini tidak mudah menjawab kalau kita tidak respon dari sekarang. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius ini, Paulus berkata kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku? Apa yang kita sudah dengar dari Pak Handoko, dari Pak Wayan, dari Bu Suci, dari Bu Meli, dari hamba-hamba Tuhan yang tampil di sini. Sudahkah kita juga bagikan kepada orang lain? Hari ini Bapak Ibu sekalian, tantangan yang saya berikan kepada saudara adalah mari kita memikirkan, mari kita mendoakan, mari kita bersama-sama gumulkan. Di sekitar kita begitu banyak jiwa-jiwa, begitu banyak orang membutuhkan Kristus. Mari kita pergi,
Pergi yang pertama, pergi sungguhan. Pergi yang kedua, kita menyambut. Mari kita bangun relasi dengan tetangga kita. Beritakan kabar baik. Saya pun sudah melakukan itu. Saya pun melakukan itu di kampus. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, mari kita mengutus, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam dana. Apa yang bisa kita lakukan? Dan yang berikut, mobilisasi. Melalui pelatihan, melalui training dan seterusnya. Bagian yang berikut. Ini dia siklusnya, tangga pertumbuhan murid. Oh, ini nggak kebaca. Oh, kebaca ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, bicara tangga pertumbuhan murid. Kita semua sudah memiliki keyakinan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo mari kita konsisten di dalam KK, konsisten di dalam gereja. Jangan pindah-pindah gereja. Jangan pindah gereja hanya gara-gara beda pendapat. Berkali-kali saya sampaikan dari tempat ini, apalagi menjelang Natal, nanti kepengurusan, saya sampaikan sekali lagi, kita boleh berbeda pendapat. Tapi jadikan perbedaan pendapat itu kawan untuk berpikir, jangan malah jadi ribut. Amin. Tolong beritahu kiri kanan, kalau beda pendapat jangan ribut ya gitu. Saya nggak cocok sama si A, kenapa? Tadinya saya dibuat song leader, kok tiba-tiba hanya singer, terus keluar dari gereja. Tadi saya ditempatkan jadi ketua, kok jadi wakil ketua, keluar dari gereja. Saya beritahu kepada saudara, dimanapun kita beribadah ada kekurangan dan kelemahannya. Kita semua harus semangat, amin. Kemudian menjadi stabil, hidup beribadah yang tetap. Jangan pindah-pindah, tetap semangat. Dan semakin serupa dengan Kristus. Watak kita, kerendahan hati. Apalagi kita lihat, mengendalikan diri, setia dan seterusnya. Dan mulai mandiri. Itulah sebabnya saya mendorong kita semua jangan terlalu lama juga jadi anggota KK. Sudah tiba saatnya kalau sudah setahun, 2 tahun pelan-pelan menjadi gembala. Semua kita menjadi gembala KK. Semua menjadi murid-murid yang terus bertumbuh. Dan kita lihat berkembang dalam pelayanan. Kita sudah lihat banyak perkembangan-perkembangan tumbuh dalam pelayanan. Sampai kita juga melihat banyak orang-orang lain datang ke tempat kita. Ini saudara bisa catat, saya tidak akan jelaskan semua. Tapi sekali lagi, tangga pertumbuhan murid dimulai dengan konsisten dalam beribadah. Sekali lagi saya ulang, tangga pertumbuhan murid konsisten dalam beribadah. Berubah dalam kualitas hidup, doktrin yang benar, dan berkembang dalam pelayanan. Saya mendorong kita tidak ada lagi sekedar datang sebagai tamu. Ya, kemarin lalu saya hubungin email, ada jemaat, bukan jemaat. Jadi dia pernah datang, dia bilang begini, Pak, bagaimana caranya supaya saya menjadi jemaat di NPCC? Saya bilang boleh. Saya hubungin email. Email atau Ima ya? Ima ini gimana Ma? Oke siap. Terus kenapa kamu? Saya mau datang Pak, tapi malu Pak, belum kenal. Ya udah nanti saya kenalin. Udah datang orangnya belum yang saya ngomong itu? Coba. Jadi kita bisa lihat, ayo dorong, kasih semangat. Dan saya percaya dan semua kita berdoa, lambat atau cepat, kalau kita mengalami multiplikasi pemuridan, maka Tuhan akan percayakan jumlah jiwa-jiwa yang bertumbuh di tempat ini. Semakin banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kita semua mengambil bagian. Amin. Amin, suruh terpelan. Kayaknya ini. Oke, baik. Slide yang berikut terakhir. Benar-benar terakhir. Nah, inilah firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan, melalui khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi murid yang multiplikasi. Aku menjadi murid yang menjadi berkat. Dan melalui hidup kita, orang yang sakit mengalami kesembuhan. Melalui hidup kita, orang yang lemah mendapat kekuatan. Melalui hidup kita, orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin.